Ya, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 16 Januari 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan update market, membahas ISG, dan juga menjawab pertanyaan dan ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir 15 Januari. Kita akan bahas sesuai dengan apa yang diminta di kolom komentar. Silahkan apabila Anda memiliki ide saham yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya, tulis di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas. Harus ada pertanyaan, harus ada keterangan. Jika tidak, gak akan saya bahas. Baik, kita langsung mulai saja untuk menyingkat waktu. Bagi Anda yang belum subscribe, ini masih banyak yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari ISG. Hari ini ISG sedikit rebound 0,2%, kemarin turun 0,2, hari ini naik 0,2. Ini adalah bagian dari proses turun. Seperti yang kami sampaikan di Stockholm, masih sama, belum ada perubahan. Jadi kita langsung masuk ke pembahasan saham ya. Yang pertama, Salam Payev, mohon dibahas Antam untuk trading. Kira-kira bagusnya masuk di harga berapa? Kita lihat Antam. Oke, untuk Antam sendiri saat ini konsolidasi ya. Konsolidasi di dalam tren turun. Oke, untuk sementara ini ya Anda bisa trading di saham Antam di rentang konsolidasi ini, tetapi kalau bicara bagusnya saham ini mungkin bisa turun sampai dengan 1.500-an ya, 1.535 mungkin. Ya, ini bukan pilihan yang cukup tepat ya untuk saat ini, karena kalaupun kita trading di konsolidasi seperti ini profitnya cuma 5% ya. Nah, ini bisa 11%, itu pun ya kecil kemungkinan. Tetap bisa kecil kemungkinan, tetapi karena strukturnya seperti ini, konsolidasi di dalam tren turun. Nah, ini kalau jebol ke bawah 1.600, ini ya besar kemungkinan dia akan turun ke 1535 ataupun lebih rendah dari situ. Karena saham ini memang masih dalam tren turun. Ya, idealnya saham ini masih bisa turun sampai dengan mungkin ya ini 1.550 ini adalah 0,6. Jika ini ditembus, ya ini cukup agresif ya, bisa turun sampai dengan 1.200 hingga 1.035. Tapi sementara ini kita akan lihat 0,6, 1.500-an ini. Jadi kalau mau trading sekarang ini, Anda mau cari profit misalkan 5% dengan TP di 1690, 1.690 itu bisa kalau Anda mau. Bagus nggak? Kalau tanya saya, ya nggak bagus. Karena di kita trading di private trading room itu TP-nya ada 2. Ya, harus TP1 harus di atas 5%. Ya, TP kedua harus di atas 10%. Nggak masuk itu ya nggak menarik gitu loh. Ya, kapan menariknya ya? Ini nggak tahu kapannya, waktunya nggak tahu. Yang jelas teknikalnya nggak menarik ya. Kita tunggu aja sampai dia menarik gitu loh. Ya. Oke, menurut saya seperti itu. Kalau Anda mau trading di konsolidasi ini, potensi profitnya nggak lebih dari 5% sementara ini. Langsung kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mohon dibahas IMPC untuk invest jangka panjang. Terima kasih, semoga sehat selalu. Terima kasih doanya. Oh ya, Antam, terkait Antam, saham ini juga masuk di pembahasan di Telegram tadi. Kalau Anda ngikutin Telegram BF Advisor, ya kalau Anda belum silahkan dicek. Ya, hari ini ada pembahasan terkait gold yang mungkin Anda sudah tahu bagi yang mengikuti kami ya. Anda bisa cek di Telegram ya. Antam salah satunya, namun secara teknikal tadi ya. Ini sentimen positif memang, tapi ya kenaikan tadi 5%. Hanya segitu ya. Jadi tunggu dia berubah kondisi teknikalnya kalau trading. Ya, Anda bisa pelajari ini juga ya untuk tambahan sebelum masuk ke IMPC. Silakan Anda yang mungkin ingin melirik saham-saham yang berhubungan berkorelasi dengan gold. Ini ada tambang, ada perhiasan dan sebagainya, ini harta, dan ada tambang ya, Merdeka, MDKA, kemudian
Bakri juga ada, ya RC, ya silahkan dicek. Untuk Antam juga ada, tetapi secara teknikal tadi sudah saya bahas ya. Jadi kalau Anda mau lihat pembahasannya ini bisa dilihat di Telegram. Oke, cukup, kita lanjut ke IMPC. Pertanyaannya adalah untuk invest jangka panjang, perlu kita tahu invest pertama kali yang kita harus lakukan ya, kita contohkan di sini ya, walaupun singkat ya, tidak sesingkat ini prosedurnya, tetapi tahapannya sama. Yang dilihat pertama adalah fundamentalnya terlebih dahulu. Nah, IMPC ini tumbuh tidak? Nah, kita lihat ya, revenue-nya tumbuh dari tahun ke tahun, bahkan di 2020 pun tumbuh 20%, dan di 3 tahun terakhir ini saya lihat revenue tumbuh di atas 20%. Cukup bagus, dan mungkin di 2023 nanti di kuartal 4 terakhir atau laporan tahunan 2023 mungkin akan masih positif pertumbuhan untuk di pos atasnya atau revenue-nya. Kemudian di laba operasionalnya juga kemungkinan ini masih tumbuh dan cukup bagus, pertumbuhannya ini cukup oke menurut saya. Jadi cukup konsisten seperti ini yang bagus ya, salah satu yang bagus. Kemudian ini di bawah juga tumbuhnya juga sangat bagus ya. Kenapa begitu ya? Pertumbuhannya ini di atas revenue gitu ya angkanya. Yang mana kalau pertumbuhan di bawah lebih tinggi dari atas, selama itu organik, artinya profitabilitas ini secara umum ya, profitabilitasnya terjadi peningkatan. Mari kita cross check, apakah marginnya meningkat atau tidak, gitu ya. Dari waktu ke waktu gitu ya. Kita lihat di operasional dan bottom line gitu ya. Nah, ini ya. Dimana di sini ada peningkatan dari 2022 ke 2023. Operasionalnya marginnya di atas 22%. Bottom line-nya 16,2%. Di tahun kemarin itu masih di angka 9 dan 16%. Jadi ini profitabilitasnya confirm meningkat ya, karena ya bisa karena efisiensi dilakukan, penurunan bahan baku dan sebagainya yang menurunkan biaya operasionalnya, sehingga pertumbuhan di bawah lebih tinggi angkanya ya. Ini ya cukup bagus ya. Kenapa begitu? Karena dari operasional sendiri memang sudah tumbuh. Jadi seperti itu cara kita melihat bottom line bagus itu, lihat dari mana asalnya, apakah dia organik atau tidak. Kalau menurut saya untuk MPC ini cukup ya bagus organik gitu ya. Nah ini ya, dari waktu ke waktu ini cenderung naik ya secara margin. Nah ini kebetulan sahamnya memang sudah merefleksikan, dan mungkin dalam jangka panjang dia akan melanjutkan kenaikan ya, karena ini saat ini memang sejak 2020 dia sudah stuck di area ini ya, di sekitaran 400 sampai dengan 300-an ini. Nah ini kemungkinan akan lanjut uptrend ya, jadi saya rasa ini juga bisa untuk invest. Walaupun bagusnya ya memang ketika konsolidasi seperti ini ya, umumnya ya kita belinya di support ya. Jadi sama sebenarnya prinsip technical trading dan investing, cuma time frame-nya berbeda ya. Kalau kita melihat di investing, time frame-nya tentu saja ya monthly dan weekly, yang mana kalau kita lihat kondisinya konsolidasi, area akumulasi yang bagus yang mungkin membuat Anda akan mudah untuk floating profit ya, tentu saja di area support. Dan sayangnya ya, pertanyaan ini kebetulan sudah saat saham IMPC ini sudah di resisten, sehingga kalau Anda mau beli di sekarang ini, saran saya sih beli aja, tapi bertahap dulu, mengantisipasi dia balik ke bawah lagi, konsolidasi lagi, misalkan dia turun ke 360, Anda bisa tambah. Atau bagusnya kalau dia bisa balik ke 320. Nah, ini masih bisa terjadi selama MPC tidak break dari atas 400. Anda masih bisa memiliki kesempatan untuk mengambil di bawah lagi, di support konsolidasi. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Pak F, tolong bahas saham BTPS untuk invest jangka panjang, sebaiknya beli di area harga berapa? BTPS terakhir secara fundamental nggak ada masalah, namun secara teknikal memang masih bearish. Jadi saran saya tunggulah dia reversal terlebih dahulu. Di harga berapa ya saya nggak tahu, nanti reversalnya dia akan di atas berapa. Kalau sekarang ini reversal poinnya di 1830.
itu pun belum reversal secara utuh ya, reversal jangka panjangnya ini cukup tinggi gitu ya. Kalau kita lihat dari wave atau pola terbesarnya ini cukup tinggi, di atas 2700 pun dia masih downtrend. Masih downtrend ya. Kalau kita menunggu di uptrend tentu saja perlu ya kesabaran. Nah, sekarang ini mungkin kalau ada potensi kenaikan mungkin dia akan naik ke 2090-an ya. Kalau untuk swing nggak apa-apa sih kalau untuk swing, tetapi kalau untuk invest tetap saran saya sih nunggu dia reversal terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya nantinya investasi Anda lebih enak, lebih secara waktu dia, meskipun mungkin harganya tidak akan serendah hari ini, mungkin saja ya, mungkin saja karena masih downtrend. Downtrend itu artinya apa ya? Harganya masih di dalam tren turun, masih kemungkinan besar dia akan turun lebih rendah dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek ya dia sekarang ini sedang koreksi, ngerti ya, koreksi di dalam tren turun. Jadi ini buat edukasi buat mungkin yang masih belajar teknikal ya. Harga saham itu kan naik turun, tetapi tren itu jelas clear. Nah, tren yang turun koreksinya adalah naik atau pullback ya. Nah, sekarang ini yang terjadi di BTPS ini adalah pullback. Dalam jangka panjang ini kita buka menggunakan weekly ya. Begitu juga dengan monthly, sama ya. Gitu, tidak merubah tren. Oke. Tapi kalau Anda mau beli di harga sekarang pun, Anda mau beli bertahap pun oke-oke aja karena ini cukup rendah. Tapi Anda harus siap dibawa ke bawah di sini ya, di 1200, 1900 bisa aja. Karena memang masih downtrend. Bukan saya nakut-nakutin loh, tapi makanya kalau saran saya tunggulah dia uptrend dulu, paling tidak dia membentuk sebuah high low, konfirmasi dia uptrend. Itu akan bagus. Kapan dan berapa harganya sekarang ini belum terlihat ya. Seperti itu ya, inilah kami seperti itu kira-kira pembahasan untuk kalau ada pertanyaan di area harga berapa, karena sekarang ini dia masih downtrend, kita belum bisa menyebutkan area karena dia masih downtrend. Kalau di kita invest sahamnya harus uptrend kondisinya. Uptrend itu belum tentu sahamnya sudah naik ya, dia mungkin sudah membentuk sebuah pola uptrend tetapi sahamnya itu belum merefleksikan fundamentalnya, seperti itu. Assalamualaikum Pak Yep, bisa bantu analisa fundamental boba dan MNCN, apakah sudah bisa masuk di harga sekarang untuk jangka panjang? Terima kasih banyak, semoga sehat selalu. Satu saham ya, kita ambil yang paling depan, boba. Oke, kita lihat sama, kita akan lihat fundamentalnya, apakah ini secara fundamental layak atau tidak gitu ya. Ini saham baru IPO di tahun 2021, berarti ini masuk tahun ketiga ya. Kalau saya akan melihat seperti ini sudah bisa dilihat ya harusnya kinerja setelah IPO di 2022, di mana revenue mengalami pertumbuhan 63% dari 74 menjadi 121 billion. Kemudian yang perlu kita tahu itu adalah di mana laba operasionalnya turun 35%. Ya mohon maaf, berarti ini menurut saya itu tidak terseleksi atau tereliminasi. Ya. Dan di 2023 kita melihat dari labanya pun juga sepertinya secara keseluruhan nantinya akan turun. Ya, walaupun ini kinerja terakhir adalah kuartal 3, sementara ini untuk laba operasionalnya ini kemungkinan akan mengalami penurunan tipis. Ya, tipis itu ya belum membuat dia like invest. Ya, seperti itu. Kalau untuk trading nggak ada masalah ya. Masalah, ini sahamnya nggak like invest, bukan berarti sahamnya nggak bisa naik, bisa. Ya, jadi mindsetnya harus dirubah. Tetapi investasi itu kan jangka panjang, kita harus perlu melihat fundamentalnya seperti itu. Nah, jadi sementara ini seperti itu untuk boba. Tetapi kalau Anda memang mungkin punya ketertarikan, saya sarankan Anda buat proyeksinya. Karena di sini tidak dibuatkan proyeksi, Anda perlu melakukan proyeksi. Begini, misalkan laba itu turun, ya laba itu turun kan nggak selalu turun terus, bisa aja dia tiba-tiba membaik. Nah, membaiknya itu kapan dan sebagainya Anda bisa hitung, bisa Anda cari faktor-faktor variabel yang mungkin akan membuat katalis ke depan yang akan membuat kinerjanya itu membaik
Misalkan untuk pertumbuhan revenue-nya bagus, tetapi laba atau profitabilitasnya menurun. Artinya ada ketidakefisienan. Nah, apa yang menyebabkan ketidakefisien itu? Apakah harga bahan bakunya atau bahan-bahan pelengkapnya atau apapun? Kalau dia produknya adalah consumer, Anda harus teliti lebih baik. Anda teliti dulu, Anda buat perhitungan kira-kira ini akan semakin membaik atau semakin memburuk. Misalkan dia punya harus impor bahan baku sehingga dia terkena yang namanya kurs, ya, pelemahan rupiah dan sebagainya. Apa yang menyebabkan itu? Ini misalkan loh ya, saya kan nggak mungkin, itu kan panjang sekali kalau misalkan melakukan itu. Makanya kalau kita investasi itu kita di sini Jeff Talk ini cuma lihat sepintas. Anda perlu proses lagi, ya. Perlu proses lagi seperti itu. Karena berinvestasi, sekali lagi saya ingatkan, berpikir dulu baru bertindak. Yang analisis dulu, ya, proyeksi dulu baru berinvestasi. Jangka panjang ini bukan main-main, ya. Tidak sembarangan, tidak boleh sembrono. Ya, Anda harus bisa perhitungkan kira-kira pertumbuhannya akan seperti apa, profitnya akan seperti apa, membaik atau memburuk. Kalau memburuk ya Anda lihat memburuk, ya cari opsi yang lain, kan banyak saham, ada ratusan saham, ya. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Pak Yaf, tolong bahas KF. Secara teknikal tajam turun sampai ke harga berapa? Oke, kita lihat KF. Nah, terakhir dia sempat naik ya, kemarin ke target 1700 ini sudah pernah kita bahas ya, targetnya sudah tercapai. Nah, sekarang ini turun ya. Kita akan mengambil, memang walaupun saham ini adalah super agresif ya, ini sudah tembus, berarti ini saham ini sudah berada di support 560 dan ini untuk weekly ya, untuk daily kita lihat di sini juga 560. Jadi ini mungkin sudah mencapai target turun yang untuk swing naik berikutnya ya. Nanti swingnya itu mungkin di 1315 sampai dengan 1400 ini. Nah, target turunnya harusnya tidak lebih dari 1140, tapi karena ini saham ini agresif, dia bisa turun sampai dengan ke 965 atau 0,78. Seperti itu. Tolong bahas saham PANR ya, Panorama ya. Untuk investasi, kalau lihat laporan keuangannya pendapatannya naik dan saat ini sudah tidak pandemi. Saya punya di 472, sudah punya ya. Nah, kita coba lihat. 417 berarti posisi saat ini 472. Sekarang ini floating loss, tapi belum jauh ya. Oke, ini apa ini baru stock split. Baik, kita coba cek ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat pandemi kemarin cukup memukul ya bisnis Panorama, di mana rugi sebelumnya itu 44 billion itu menjadi 177, dan ada dannya. Revenue turun sangat jauh sekali dari 1,9 atau kita katakan 2 triliun turun menjadi 790 miliar. Dan ini ya cukup terpukul ya bisnisnya. Nah, kita lihat dari sini bahwa bisnisnya ini turun terutama di bottom line-nya itu sejak sebelum pandemi di 2019. Pandemi itu kan masuk di 2020 ya. Lockdown dan sebagainya itu kan di 2020. Nah, kalau kita lihat di sini memang marginnya tipis kemungkinan. Saya belum tahu loh berapa, tapi saya lihat sepintas ini kok tipis. Itulah kenapa kita tidak hanya melihat faktor tunggal, koefisien tunggal pertumbuhan saja, akan tetapi kita akan melihat ya yang lain, variabel yang lain, indikator yang lain seperti profitabilitas. Kenapa? Pertumbuhan itu akan menjadi jelek jika di bawahnya minus. Memang seperti misalkan ya revenue-nya tumbuh tetapi tadi rugi gitu loh. Ya menjadi jelek. Kenapa kok kita jelek? Kita bilang tidak layak karena pilihan yang lain banyak. Berbeda cerita kalau di bursa efek itu sahamnya cuma ini. Gitu.
sekali lagi ini kita harus bisa menjelaskan itu. Mungkin Anda lihat ini bagus, tetapi kalau Anda mungkin pernah melihat yang lain, mungkin satu sektor kayak atau di sektor yang lain atau industri yang lain, itu mungkin akan ini kenapa harus ini gitu loh. Nah ya, ini saya belum cek loh marginnya berapa, nanti kita cek ya. Nah itu ya, ini sebenarnya kinerjanya membaik ya, di mana di 2022 dia operasionalnya plus 29 miliar. Ya, sebelumnya 2 tahun berturut-turut dia rugi. Nah ini dia mulai rugi operasional itu mulai 2020 saat pandemi. Di 2022 dia mulai pulih. Nah di 2023 ini tahun kemarin 2023 di sini operasionalnya membaik ya, melanjutkan pembaikan. Nah ini nanti yang kita akan validasi menggunakan indikator profitabilitas ya. Kita lihat di kuartal 1 sampai dengan kuartal 3 ini tumbuhnya lanjut di atas, di bawah juga tumbuh ya. Secara operasional ini kita lihat juga tumbuh. Nah berarti kan secara pertumbuhan sebenarnya nggak ada masalah meskipun mengabaikan di rugi sebelumnya ya, karena faktor yang namanya pandemi sudah nggak ada, harusnya itu kan bisa membaik seperti itu ya hipotesisnya. Nah kalau kita lihat dari marginnya segini cuman di angka 2, sedangkan for your information ya, di peer dan di peers margin itu minimal 5% minimal. Jadi kalau misalkan kita ketemu nih pertumbuhan bagus, kemudian marginnya 5%, kita akan mencari yang lain dulu, kita tampung dulu. Itu kalau 5% loh. Itu kalau 5% loh. Ya. Di sini operasionalnya aja itu cuma 3% marginnya. Sangat gampang membuat dia minus. Ya. Di sini menyebabkan saham ini tidak masuk ke pilihan kami. Itu kalau di kami loh. Di tempat lain beda nggak apa-apa. Karena kami memiliki opsi-opsi yang lain, pilihan-pilihan yang lain. Karena saham itu kan banyak. Terus saja kita akan, kalau kita mau membangun sebuah portfolio, tentu saja kan kita pilih yang terbaik. Nggak asal baik aja, tetapi kita akan lihat sana lihat sini mana yang lebih bagus. Ya kalau di sini secara indikator ini jelas tidak lolos. Meskipun Anda lihat pertumbuhannya sangat bagus. Ya, terutama di 2023 pertumbuhannya sangat bagus. Oke, jadi seperti itu. Ini jawaban saya ya. Jadi ini menurut saya Anda bisa beda pendapat, Anda punya pendekatan value investing kayak mau apa kayak bebas. Tapi kami akan melihat tidak hanya pertumbuhan, walaupun kita menggunakan metodologi growth investing, kita padukan dengan trend following ya. Tetap kita akan mengutamakan, memprioritaskan perusahaan yang marginnya tebal. Marginnya tebal itu plusnya apa? Kalau dia tergoncang secara umum, misalkan terjadi pandemi, pasti turun, revenue turun, labanya turun, tetapi tidak rugi. Ya kalau tidak rugi, ya misalkan namanya perusahaan itu pasti kan ada beban-beban, dia masih bisa berjalan terus. Kalau rugi, nah yang menjadi pertanyaan adalah dia bisa nggak membiayai operasionalnya gitu loh, ya toh kedepannya akan seperti apa. Makanya kita di portofolio itu kan untuk individual itu paling maksimal berapa saham sih, 4, 6, 8 paling ya. Pasti Anda akan menemukan lah yang lebih baik dari ini ya. Itu ini kalau kami boleh memberikan advice, Anda bebas. Nah, ini juga sudah masuk ke declining ya, karena harga sahamnya ini di 2023 ketika kinerjanya tumbuh secara signifikan, mengabaikan marginnya, memang harga sahamnya sendiri sudah naik. Jadi ya kalau Anda masuk sekarang ya Anda nangkep pisau jatuh. Oke? Seperti itu. Ini pandangan kami. Ya, bebas, Anda boleh berbeda. Lanjut ya. Apakah TPIA bisa balik ke 5.000 lagi gak Pak? Kemarin kita sudah jawab ya. Kita sudah bahas kemarin. Kecil kemungkinan. Ya, sekarang ini naik ya, hari ini naik bagus 10%. Kita akan lihat potensi kenaikannya sementara ini di 3.900 atau
Kita coba ya menggunakan Fibo, kira-kira bisa ke berapa? Maksimalnya di 4.900, hampir 5.000 mungkin bisa. Kan namanya saham kan ada wave A, B, C ya. Nah ini B-nya kan naik ya. A turun, B naik, C turun. Kalau B maksimal best price-nya sementara ini dengan catatan ya, Anda catat ya, tidak turun lagi. Atau wave ini sudah diakhiri, wave A ini sudah terbentuk gitu. Ini sudah terbentuk apa belum? Belum. Ini bisa menjadi bearish sandwich kalau besok dia tutup turun lagi ke 3270, sama dengan brand kemarin ketika dia achieve hit di 57, kemudian besoknya naik, lalu turun lagi jebol 4.000-an ya. Dan kalau ini jebol atau misalkan besok ada candle merah, ini akan ke bawah sini ya di 28 atau bahkan ini bisa ke 2180 seperti itu. Nah, kalau semoga aja tidak turun lebih dari ini supaya apa? B naiknya nanti itu bisa sampai dengan 4.900, 5.000 belum ya. Ya bisa, tapi secara teknikal, secara pandangan saya nggak bisa untuk saat ini. Seperti itu. Kecil kemungkinan. Pak View Cuan, saya masih hold barang dulu ikutan PTR, tadi anjlok nggak sempat jual loh, piye? Kok nggak dijual? Ini baru di suspend. Mana ini ya? Ini di suspend dari Desember ya. Mana hari ini transaksinya mana? Wah. Oh ini. Ini ya, jadi ya PTR kapan belinya? Kita cek dulu. Anda belinya di berapa? Udah profit banyak harusnya, tapi saya lupa kapan belinya. Saya cek dulu ya. Oke, wah ini. Ini berapa nih? Tanggal 7 Juni di 800. Oh, udah profit banyak, nggak kamu jual ya? Ya udah seperti itu jadinya. Udah profit, ada lupa ya repot gitu loh. Ya semoga besok bisa dijual ya. Nah ini loh udah naik berapa persen dari harga 800. Ini udah naik 1000%. Tanggal berapa tadi masuknya? 7 Juni. Wah, di sini nih baru mulai naik, belum naik malah ya kita belinya. Ini udah naik 1000%, 1200. Ya. Nah, bagaimana view saya untuk saham ini? Ya karena ini tipikal saham bubble ya, ini akan jatuhnya cukup keras. Apalagi baru disuspend kan, orang kan melihat saudara-saudaranya sudah dibanting ya, orang mah antri jual. Anda sendiri kalau nggak mau antri jual ya nggak susah buat jual gitu ya. Ini mungkin prediksi saya akan kecil kemungkinan akan ini, karena ini mungkin akan lebih kejam ya. Ini normalnya loh ya, ini bisa turun ke 9.200 sampai dengan berapa? 6.600. Dan ini bisa mungkin berapa persen ya ini ya. Misalkan ARB sekarang 24%. Ini mungkin 2 kali perdagangan ya. Atau 3 hari atau kurang dari seminggu mungkin bisa aja. Ya ke 7.000 atau 6.000 ini. Cuan atau Petrindo ini saham baru juga ya. Baru IPO ya, sama dengan brand yang lain. Ya. Jadi kalau Anda ikut PTR itu ya sudah profit sudah cukup ya, menurut saya cukuplah. Jangan terlalu serakah. Serakah itu tidak baik. Trading itu kuncinya bukan profit besar-besaran tetapi konsisten. Ya, percuma Anda profit sekali 1000% tetapi yang lain boncos. Ya. Gitu, itu prinsip saya seperti itu. Makanya saya selalu mengajarkan konsisten. Supaya apa? Supaya Anda nafas Anda panjang di market. Nggak cuma profit sekali terus keluar, wah saya profit 1000%, wah saya profit 10 kali lipat, duit saya naik dari 1 juta jadi 17M atau 20M, 100M, cuma sekali aja, habis itu udah
ya gitu. Jadi yang harus dipelajari dari trading itu adalah kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik salah satunya adalah menghindari keserakahan. Anda punya plan, jalankanlah itu. Ya mungkin profit Anda nggak banyak lah, tapi kalau Anda melakukan itu mungkin Anda bisa cukup panjang karirnya, seperti yang sudah kami contohkan. Ya, seperti itu. Oke, sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar. Itulah yang akan saya bahas di F-Talk malam ini. Silahkan isi kembali di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih. Berikan pertanyaan, berikan alasan. Itu saja untuk F-Talk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Semoga bermanfaat yang kami sampaikan di F-Talk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.